Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Ahmad Rifat. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa kelas 8 SMP pada bab yang ketiga, yaitu Tata Negara dan Pemerintahan. Subpokok bahasan yang kita pelajari kali ini adalah Pemerintahan Daerah Istimewa. Kalian pernah berkunjung ke Yogyakarta? Selain terkenal dengan Malioboro sebagai pusat perbelanjaan khas Yogyakarta dan gudeg sebagai makanan khasnya, tahukah kalian bahwa Yogyakarta adalah salah satu daerah istimewa di Indonesia selain Nanggro, Aceh, Darussalam? Bagaimana sebetulnya yang dimaksud dengan daerah istimewa? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama. Ketentuan tentang daerah istimewa diatur dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Namun demikian, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga tidak ditemukan apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga tidak menjelaskan indikator yang menjadi acuan sebuah daerah menjadi daerah istimewa. Keduanya juga tidak menjelaskan pada level pemerintahan apa sebuah daerah bisa menyandang daerah istimewa. Karena itu, untuk memahami apa yang dimaksud daerah istimewa dalam pasal tersebut, mesti menggunakan pendekatan sejarah. Sejarah menjelaskan bahwa daerah istimewa merupakan daerah yang asal mulanya berbentuk kerajaan atau kesultanan atau daerah swapraja. Daerah swapraja adalah daerah otonom dalam lingkungan susunan pemerintahan Hindia Belanda. Ketika itu, pengaturannya melalui kontrak politik dengan penguasa kerajaan atau kesultanan, sebagaimana diatur dalam Zeilbestuurregeling 1938. Pada masa Hindia Belanda disebut sebagai Zeilbestuurlandskappen, sementara pada masa pemerintahan pendudukan Jepang disebut sebagai koti. Semua istilah tersebut maknanya sama dengan daerah istimewa. Pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945, Supomo memberikan penjelasan tentang maksud ketentuan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia mengatakan, dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, koti-koti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli. Akan tetapi, itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara.
Jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah Zelbersturen Landskapen. Itu bukan negara, sebab hanya ada satu negara. Jadi, Zelbersturen Landskapen hanyalah daerah saja, tetapi daerah istimewa, yaitu yang mempunyai sifat istimewa. Jadi, daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari Staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Kemudian, secara bertahap melalui proses diskusi yang panjang, para pemimpin daerah swapraja tersebut dengan besar hati bergabung dengan Negara Republik Indonesia dalam bingkai negara kesatuan. Salah satu di antaranya adalah Sultan Syarif Qasim II dari Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada 28 November 1945, Sultan Syarif Qasim II mengirimkan pernyataan pendek kesetiaan Kesultanan Siak Sri Indrapura kepada pemerintah Republik Indonesia dan menyerahkan harta kekayaan kesultanan untuk perjuangan senilai 13 juta gulden. Inilah sikap jiwa besar para pemimpin daerah swapraja yang mesti kalian teladani. Mereka tidak egois dengan memilih menjadi negara terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, melainkan bergabung dengan NKRI. Bahkan memberikan sumbangan kekayaan kerajaan atau kesultanan untuk membangun negeri Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 juga tetap mengakui kedudukan daerah swapraja. Pasal 64 Konstitusi RIS mengatur tentang pengakuan terhadap daerah swapraja dan pasal 65 mengatur tentang kedudukan daerah swapraja. Dalam UUDS 1950, kedudukan daerah swapraja diatur dalam pasal 132 sampai 133. Jadi, baik Konstitusi RIS maupun UUDS 1950 mengakui daerah swapraja. Dari rumusan antara UUD NRI tahun 1945, Konstitusi RIS dan UUDS 1950, meskipun menggunakan istilah yang berbeda, tetapi bisa dipahami daerah swapraja yang dimaksud adalah sama dengan daerah istimewa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan daerah istimewa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa status daerah istimewa sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18B ayat 1 bersifat dinamis. Artinya, pada dasarnya tidak ada larangan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jika pemerintah bersama-sama DPR menyetujui pembentukan daerah istimewa yang baru. Selain itu, satuan pemerintahan daerah untuk daerah istimewa tidak dibatasi hanya pada lingkup daerah provinsi, tetapi dapat dibentuk dalam lingkup kabupaten atau kota dan bahkan desa. Sampai saat ini, wilayah yang menyandang status daerah istimewa hanya ada dua, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam
berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Demikian pembahasan tentang pemerintahan daerah istimewa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan juga kompetensi kita. Kita akan bertemu kembali pada pokok bahasan berikutnya pada bab yang keempat, yaitu Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Sebagai penutup, marilah kita renungkan bersama apa yang disampaikan oleh Raden Ajeng Kartini berikut ini. Terkadang, kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Jadi, jangan takut mengalami kesulitan dalam setiap belajarmu, karena di balik itu akan ada kebahagiaan yang sempurna yang akan menghampirimu. Terima kasih atas segala perhatian dan juga support untuk channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.